Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala usal kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laysa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan dan husnul khotimah di akhir kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua nilai yang menjadi tujuan disyariatkannya bulan suci Ramadan. Nilai yang pertama adalah nilai peningkatan kualitas spiritual, yang mana dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang yang terdahulu sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi nilai pertama dari tujuan esensi dan disyariatkannya ibadah Ramadan adalah pertama nilai ketakwaan. Diharapkan setelah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, maka hadir nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan setelah menjalankan ibadah Ramadan. Ibarat sebuah proses pendidikan, tentu pendidikan berharap adanya perubahan setelah melalui proses pendidikan. Nah, begitupun juga Ramadan ini ibarat sebuah madrasah di mana di situ ada proses pembinaan, proses pendidikan, bagaimana agar setelah melalui proses Ramadan ini selama kurang lebih 30 hari, maka lahirlah kita sebagai orang-orang yang memiliki perubahan yang menjadi lebih baik. Ibarat sebuah ulat yang tadinya ulat, kemudian setelah berproses menjadi kepompong, setelah kepompong akhirnya terakhir menjadi kupu-kupu yang indah. Tentu tidak mudah untuk menjadi kupu-kupu yang indah, tidak serta-merta langsung menjadi begitu saja, butuh proses. Begitu juga dengan kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim yang diperintahkan untuk menjalankan ibadah Ramadan, tentu diharapkan setelah kita menjalankan ibadah Ramadan, maka lahirlah pribadi-pribadi bertakwa. Apa itu takwa? Takwa dalam literasi bahasa, kita tahu takwa berasal dari kata waqa yaqi biqayatan, yang artinya benteng atau pembatas. Sebuah analogi sederhana, jika sebuah kerajaan pasti untuk menjaga kerajaan ini dengan baik, maka kerajaan ini atau istana ini dikelilingi dengan benteng yang kokoh, yang kuat. Untuk apa? Untuk menghindarkan dari berbagai macam gangguan atau serangan dari luar. Nah, semakin kuat benteng ini, semakin kuat benteng atau pembatas ini, maka tentu semakin kokoh pertahanan kerajaan itu. Begitupun juga sebaliknya, ketika benteng atau pertahanan dari sebuah istana atau kerajaan ini tidak kuat, maka tentu musuh-musuh atau orang-orang yang ingin menghancurkan kerajaan akan begitu mudah untuk masuk ke dalam istana. Begitupun Ramadan ini, takwa diharapkan mampu hadir dalam keseharian kita setelah bulan Ramadan. Maka kita sangat dianjurkan Ramadan tidak hanya sekedar kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan, namun setelah bulan Ramadan ketakwaan kita pun juga memudah. Tidak seperti itu. Yang kita harapkan ketika kita selesai menjalani ibadah Ramadan, maka hadirlah orang-orang yang senantiasa merasa diawasi, merasa dilihat, dan merasa bersama pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya tentang takwa, beliau memberikan definisi takwa itu
seseorang dikatakan bertakwa ketika memiliki 4 karakter. Karakter yang pertama adalah khauf minal jalil. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang merasa takut minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu berbeda takut kepada Allah dengan takut kepada selain Allah. Jadi kita takut kepada selain Allah, misalnya kita takut kepada binatang. Ekspresi bukti ketakutan kita kepada binatang buas misalnya, kita ekspresikan, kita buktikan dengan lari menjauh dengan binatang buas tersebut. Kita takut kepada ular misalnya, maka kita bertemu dengan ular, kita akan lari menjauh dari ular. Berbeda dengan takut kepada Allah. Ketika kita takut kepada Allah, maka kita bukan semakin menjauh dari Allah, justru semakin mendekat dengan beragam perintah-perintah dan ketaatan kepada Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa adalah al-amal bitanzil, senantiasa mempersiapkan bekal dengan amal-amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal yang menjadi bekalnya untuk kehidupan yang panjang. Kemudian yang ketiga, ridha bil qalil. Orang ciri-ciri orang bertakwa dia senantiasa ridha dengan keputusan-keputusan Allah SWT. Dia senantiasa memiliki sifat qanaah. Ketika diberikan nikmat yang banyak, dia bersyukur. Ketika diberi ujian, dia pun bersabar. Dan yang keempat adalah istidad liyamir rahil, melakukan persiapan untuk melakukan perjalanan yang panjang setelah perjalanan kehidupan di dunia ini. Ada seorang beriman setelah menjalani proses puasa Ramadan yang kita ditempa dengan berbagai macam bentuk ketaatan, maka lahirlah orang yang senantiasa takut kepada Allah dimanapun berada, kemudian senantiasa mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, dia senantiasa ridha dengan segala macam apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian yang keempat, istidad yaumir rahil, mempersiapkan bekal untuk melakukan perjalanan yang panjang, perjalanan setelah kehidupan dunia, tentu perjalanan di alam kubur, pada mahsyar, di tiang syirat, dan tentu perjalanan di akhirat surga dan neraka. Ini adalah nilai pertama, nilai yang ingin kita raih setelah kita menjalankan ibadah Ramadan. Kemudian nilai yang kedua adalah sebagai refleksi dari pelaksanaan ibadah Ramadan adalah nilai sosial. Jadi Islam adalah agama yang komprehensif, yang lengkap, sumul. Tidak hanya mengajak penganutnya, mengajak umat Islam ini untuk menjadi hamba-hamba yang dekat kepada Allah, memperbaiki hubungannya dengan Allah. Namun Islam juga selain memerintahkan untuk dekat kepada Allah, namun pada saat yang sama juga kita dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk menjalin hubungan yang baik, hubungan yang harmonis kepada sesama manusia. Dan ini adalah nilai-nilai sosial. Ya. Jadi ujung daripada puasa Ramadan adalah diwajibkannya kita untuk membayar zakat. Ini adalah merupakan sebuah perintah untuk melakukan hubungan yang harmonis kepada sesama manusia. Jadi setelah kita menjalankan ibadah puasa dengan rangkaian ibadahnya, mulai dari pagi, sahur, sampai kemudian berbuka dan sampai sahur kembali, itu adalah ibadah-ibadah ritual, menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, kita tidak hanya menjadi hamba yang menjalin hubungan dengan Allah saja, namun kita juga diharap mampu menjadi orang-orang yang memiliki kualitas nilai-nilai sosial. Maka di ujung daripada Ramadan ini adalah kita dianjurkan untuk membayar zakat. Ini adalah merupakan perintah bagaimana kita menjalin hubungan, meningkatkan kualitas nilai-nilai sosial kita di dalam bulan Ramadan. Demikianlah tadi dua hal yang menjadi tujuan disyariatkannya puasa Ramadan ini. Dua nilai yang tentunya kita harap kita bisa raih di dalam pelaksanaan ibadah Ramadan kita. Dan tentu dengan harapan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Dan kita berharap segenap amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT. Dan kita menjadi hamba-hamba Allah SWT yang senantiasa taat kepada perintah Allah SWT dan menjauhi segenap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.